Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat fardhu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak ustadz yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga hendaknya hadirnya kita pada pagi hari ini ya, masih ada yang ngantuk, masih ada yang belum sadar, tapi kita sudah melaksanakan salat fardhu subuh tadi berjamaah ke masjid. Duduk bertahan kita setelah salat subuh ini untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, sampai nanti dengan datangnya waktu syuruk, dan tutup dengan salat sunnah isyraq 2 rakaat. Semoga hendaknya keberkahan menghampiri kita. Seluruh dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maksiat kita diampuni hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk anak-anak ustaz, semoga hendaknya dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk ke hadis yang ke-77. Tidak terasa hadisnya sudah ke-77. Perasaan baru kemarin kita mulai mengaji ya Mas. Baru kemarin perasaan. Kita sudah sampai ke 77. Insyaallah bisa kita menghatamkan ini insyaallah besok sebelum Ramadan tahun besok hadir. Insyaallah. Semoga kita semua diberikan istiqomah, diberikan kesempatan kesehatan, kelapangan waktu sehingga bisa hendaknya selalu hadir dalam kajian subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, masih ngantuk berarti, bersabda, yadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga, aqwamun afidatuhum mislu afidatut thair, akan masuk ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka mislu afidatut thair, yaitu perpendirian mereka seperti hati burung ya. Jadi akan masuk ke dalam surga itu kaum penduduk masyarakat, orang-orang yang punya hati seperti burung. Kok seperti burung Ustaz? Maksudnya gimana nih? Ya, mislu afidatit thair ya, seperti burung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. At-thair, ada burung di sana. Burung apa yang di surah Al-Fil? Burung ababil. Kenapa mesti kita harus punya pendirian, punya hati itu seperti hati burung? Karena burung itu terkenal makhluk Allah yang paling tawakal. Contoh tawakalnya gimana Ustaz? Iya, burung itulah makhluk Allah yang paling menggantungkan seluruhnya itu kepada Allah. Nanti sebentar lagi nih, udah menjelang suruk lah, ya kan? Atau sekarang udah mulai. Tengok sekarang kalian, burung-burung itu udah pada sibuk, udah siap-siap dia mau kemana?
mau ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ke utara. Cari apa? Cari makan. Pagi dia berangkat, dia cari makan. Habis sholat subuh tuh udah siap-siap dia cari makan dia. Kapan baliknya? Baliknya sore menjelang sholat maghrib, ya kan? Tengok burung tuh setiap hari dia kayak gitu. Pergi dia cari makan ke hutan sana, pergi ke hutan sana pula, pergi ke sungai sana dia cari makan. Yakin dia bahwa dia pergi itu pasti akan dapat makan. Nah, hebatnya burung tuh. Pernah nggak kalian dengar cerita ada burung yang kelaparan, habis itu mati dia? Pernah? Nggak pernah. Kalau kalian tangkap burung tuh dan kalian masukkan sangkar, akan kasih makan, nah mati dia. Itu dia yang ada. Tapi kalau ceritanya burung mati untuk mencari makan, nggak ada. Semua burung itu pasti akan dapat makanannya karena mereka berusaha. Dari pagi berangkat sampai nanti sore menjelang maghrib baru balik ke rumahnya. Ustaz, ada juga burung yang malam hari Ustaz. Nah, kelelawar tuh berarti. Siang dia tidur, malam dia berkeliaran. Maghrib dia berangkat cari makan, nanti subuh jam-jam setengah 6 balik dia ke sangkarnya lagi. Burung kelelawar. Artinya mereka tak risah, tak gelisah, tak khawatir mereka. Mesti akan dapat makan apa enggak? Ya, khawatir dia. Ada nggak kira-kira burung yang sebelum pergi itu khawatir dia, nanti dapat makan apa enggak ya? Nah, nanti sana ada burung yang lain apa enggak ya? Ada burung yang khawatir ya gitu. Yang penting dia pergi aja pokoknya, cari makan, dapat ya. Dapat makanan, misalnya kalau yang punya anak-anak burung tuh, induknya cari makan dikasih ke anaknya, ya kan? Habis itu cari makan lagi dia, cari makan lagi kasih ke anaknya lagi. Itulah hebatnya burung. Maka kenapa kita harus punya berpendirian itu seperti hati burung? Kan hati burung itu percaya, dia yakin, dia tawakal dia. Masih Allah akan memberikan rizki kepadanya, Allah akan memberikan makan kepadanya. Kita juga harus kayak gitu hendaknya. Ya, jangan sampai kita berpangku tangan di rumah aja nunggu rezeki. Ya Allah minta rezeki, ya Allah minta rezeki yang banyak, tapi kerja nggak ada. Ini masih di bab yakin dan tawakal seperti bahkan kemarin. Maka cukuplah kita berusaha. Pergi kita ke kebun pagi, habis subuh, motong, ya, cari brondolan, ya Rabbi. Nah, itu panen sawit atau bersihkan ladang. Yang kerja kantoran pergi kita ke kantor pagi, jam 7 jam 8 nanti. Balik kita sore. Seperti itulah bentuk usaha kita untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di rumah aja, nah di rumah aja lah. Nanti kan datang juga rezeki itu katanya. Kalau simpanannya banyak iyalah mungkin ya. Atau punya kebun dia di mana-mana, habis itu orang yang menjalankan nah boleh mungkin. Nah, itu usaha juga. Makanya kemarin kita kasih contoh itu Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dia ke pasar dia, besok subuh ke pasar dibukanya pintu pasar, pintu ruko dia di pasar tuh dibukanya. Nah, sholat sunnah dia. Ada orang beli dilayani, kalau nggak ada orang beli sholat sunnah lagi sampai 400 rakaat. Udah 400 rakaat ditutupnya kedainya naik, pulang dia lagi. Mau ada orang mau beli mau nggak yang penting 400 rakaat. Nah, itu dia. Bentuk usaha. Karena yang menilai usaha kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke tempat kerja itu juga bentuk usaha. Ya. Besok kalian gitu juga. Waktu orang sekolah. Ya. Waktu orang mengaji. Dapat apa enggak kalian nanti ilmunya, Allah yang akan kasih. Gak usah khawatir kalian besok anak sekolah nanti ya. Nanti besar aku jadi apa ya? Nanti selesai sekolah mau kemana ya? Nah, selesai sekolah ke SMP mana nanti lanjutnya? Udah selesai SMP nanti ke SMA mana ya? Habis itu mau kuliah di mana nanti ya? Nanti udah kuliah dapat nggak kerja nanti ya?
Khawatir kita dengan hal-hal yang akan terjadi besok itu yang tidak boleh. Kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani prosesnya dengan baik, banyakkan doa, banyakkan tawakal, jangan lupa minta doa kedua orang tua ya. Insyaallah Allah akan atur kalian. Ada yang besok nanti jadi presiden. Ya. Mau jadi presiden. Presiden yang punya coklat di pipinya. Presiden Andi. Masya Allah. Ada yang jadi gubernur besok kalian. Ya. Usaha. Yang penting sekarang kan ngaji, sekolah itu ya tugas kalian. Gak usah pikir besok mau jadi apa. Allah akan mengaturnya. Rajin kalian mengaji, insyaallah Allah akan carikan pula jalan terbaik untuk kalian. Farel misalnya modal mirip Ustadz Somad waktu SMP. Mas Bambang ternyata kita tengok Farel nih, kita tengok pula foto Ustadz Somad waktu SMP mirip. Masya Allah. Modal udah dapat, tinggal niat ngaji aja. Besok pondok pesantren kalau bisa, ya. Kuliah di kuliah perguruan tinggi agama gitu misalnya, ya. Insyaallah, atau kuliah ke Mesir besok, insyaallah. Mesir, bukan martabak Mesir ya. Nggak tahu, kita nggak tahu kan. Bisa jadi besok Fajri ini yang modelnya kayak gini nih, besok bisa pula dia jadi ustadz terkenal mungkin barangkali kan. Dijualnya ikan bapaknya, pergi dia ke Maroko deh, kuliah dia di sana. Pergi dia ke Arab Saudi ya, jadi TKW sekaligus kuliah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang akan masuk surga itu ketika mereka punya pendirian, punya hati, punya tekad, niat seperti hatinya burung. Kenapa burung? Karena burung itu adalah makhluk Allah yang paling tawakal. Pagi berangkat ya, sore balik, yakin dia, percaya dia. Balik itu pun pasti dia akan merasa kenyang. Ada nggak kira-kira burung yang berangkat pagi, habis itu sorenya nggak dapat apa-apa, balik dia pulang masih lapar? Nggak ada. Semua burung tuh Allah udah kasih rezekinya. Ya. Semua makhluk Allah sudah atur rezekinya. Kita tinggal menjemput aja. Menjemputnya di mana? Tempat kerja. Menjemput rezeki Allah kemana? Ke kebun. Ya. Menjemput rezeki Allah kemana? Nah, jalan kita ke kanan, ke barat. Rezeki Allah itu ada di mana-mana. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Kila maknahu mutawakkilun wa kila qulubuhum raqiqah. Maksud kalimat di atas adalah orang-orang yang bertawakal. Dikatakan juga yang bahwa maksudnya adalah mereka yang berhati lemah lembut. Nah, ternyata burung itu juga lemah lembut. Ya, kok bisa lemah lembut burung? Ya. Burung dia lemah lembut ya. Punya anak dia, dicarikan makannya, diantar makanannya, ditungguin lagi sampai selesai makan anaknya. Habis itu udah kenyang anaknya, pergi dia cari makan lagi. Ya kan? Buang sangkar dia, buat sangkar dia, berdua dia sama pasangannya. Buat sangkar dia, buatnya yang cantik, cari tempat yang aman. Dah, mengeram situ yang betina, yang jantan nungguin di situ. Itulah hati burung itu, lemah lembut ya. Pernah nggak kalian tengok burung yang memakan burung yang lain? Jarang ya kan, kecuali burung elang, burung raja wali mungkin. Burung-burung merpati, pernah nggak kalian tengok burung merpati itu makan burung kawannya atau makan hewan yang lain? Enggak, mereka makan biji-bijian, serangga, ya. Lemah lembut. Makanya kenapa burung itu boleh kita makan, ya, karena burung itu punya makna dia lemah lembut, boleh kita makan. Yang nggak boleh kita makan burung yang berkuku panjang, yang bertaring, ya. Yang cari makannya itu pakai kuku yang tajam. Contoh burung elang, burung raja wali, ya, itu nggak boleh kita makan karena mereka bersifat predator namanya. Burung predator. Kalau burung merpati, burung kutilang, nah, boleh kita makan. Tahu burung kutilang? Ustaz, kalau burung gereja gimana Ustaz? Boleh kita makan Ustaz? Boleh.
Tangkap kan burung gereja tuh, kan bakar burung gereja tuh. Bisa. Tapi kalau sebiji yang tangkap seekor nggak kenyang. Tangkapnya yang banyak. Tambah lagi kalau kalian tanya, kalau kalian makan burung misalnya, dibandingkan makan ayam, pilih mana? Ayam. Kenapa? Nggak makan burung. Rasa-rasa nggak tega kita makan burung kan? Ya. Itulah kenapa kita burung itu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Karena burung itu terkenal dengan hatinya yang lemah lembut. Ada hewan juga itu yang bisa kita contoh perilakunya. Ada hewan itu yang paling setia. Apa hewan yang paling setia? Menikah dia, menikah. Kawin dia sama pasangannya sampai mati dia nggak akan tinggalkan pasangannya. Apa tuh hewannya? Buaya. Buaya itu satu aja pasangannya. Ada juga hewan yang pasangannya banyak. Nah, satu jantan banyak dia kawin sama yang lain, betina-betina yang lain. Hewan apa? Hah? Hewan kelinci. Kelinci itu banyak deh bininya, ya kan? Satu jantan banyak betinanya. Makanya kenapa lambang Playboy itu kelinci di baju Playboy gitu kan? Baju orang yang suka ganti-ganti pasangan, banyak pacarnya, itu Playboy namanya. Gambarnya kelinci. Nah, hewan kelinci itu banyak dia pasangannya, ganti-ganti, nggak setia. Ya. Jadi burung seperti itu nih ya, hati lemah lembut. Nah, kita kenapa disuruh untuk belajar pendirian sebagaimana burung. Ya. Burung juga yang telah menolong apa? Menolong Rasulullah, menolong Ka'bah dari serangan tentara siapa? Abraha. Ya kan ceritanya, burung apa? Burung ababil. Bawa dia batu dari neraka, dilemparnya pasukan gajah. Habis ludes semuanya. Rata semuanya. Ya. Burung. Ada yang peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Ada yang hewan yang bawa air. Ada juga hewan yang menghembus ditiupnya api Nabi Ibrahim itu biar makin besar. Apa hewan yang burung sama cicak, burung pipit. Burung pipit dia bawa air dia di paruhnya walaupun setetes, disiramnya ke api besar Nabi Ibrahim itu. Sedang cicak enggak, cicak diembusnya burung api itu biar makin besar. Nah, pertanyaannya, burung bawa air di paruhnya dilemparkan ke api yang sebesar itu, kira-kira api itu padam apa enggak? Nggak mungkin. Damkar datangnya belum tentu padam, ya kan? Uangnya tangki disemprotnya belum tentu padam api Nabi Ibrahim itu. Nabi satu kampung dikumpulkan kayu bakar, dibakar di tengah lapangan. Saking besarnya kobaran api itu. Burung pipit bawa air di paruhnya setetes, dilemparkan ke api itu biar padam dia, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Padam nggak apinya? Enggak. Cicak gitu juga, cicaknya di tiup-tiupnya api itu biar makin besar. Kira-kira api itu makin besar enggak karena tiupan cicak? Enggak juga. Di situ Allah menirukan kepada kita. Kita mau jadi burung pipit atau mau jadi cicak? Jadi burung pipit. Walaupunlah bantuan kita itu tidak terasa bagi Nabi Ibrahim itu beratnya kan. Yang penting kita sudah membantu. Sama seperti saudara kita di Palestina, seperti itu juga. Ya, sekarang Rafah, bukan Rafah itu ya, daerah Rafah di kawasan pengungsian. Saudara kita di Palestina lagi dikejar sama Israel, laknatullah. Bantu kita dari sekarang, infak kita 1.000, 2.000, 3.000. Kira-kira 3.000 kalian itu berguna nggak bagi orang Palestina? Hah? Berguna nggak 1.000 kalian yang kayak infakkan untuk Palestina itu berguna nggak untuk orang kita Palestina?
Mana berguna 1.000? Mau beli apa 1.000 untuk Palestina? Nggak berguna. Tapi ketika kalian infak 1.000, mak kalian 1.000, bapak kalian 1.000, kakak 1.000, abang 1.000, tambah lagi keluarga Farel 1.000, 1.000, 1.000, sampai 1.000 kali 1 juta berapa? 1.000 kali 1 juta, 1 juta orang berapa? 1 M. Berguna nggak duit itu 1 M tuh? Berguna, bisa untuk beli baju, bisa beli untuk beli makanan kalau kita saudara kita di Palestina. Itu. Jadi kalian jangan sepelekan infak kalian yang 1.000 untuk saudara kita di Palestina tuh. Allah akan menilai kalian. Kalian peduli nggak sama saudara kalian di Palestina? Atau kalian cuman acuh tak acuh kalian sama saudara kalian di Palestina? Ya. Kalau kalian anggap duit 1.000 yang kalian infakkan itu bisa berguna bagi saudara kita di Palestina secara sendiri, ya mungkin. Tapi ketika itu Allah menilai kalian, oh Panjri ikut infak Palestina, Raja ikut infak Palestina, Wahyu ikut, oh Natnan nggak infak dia, nah, tahu malaikat. Rabki nggak infak dia, Andi juga nggak infak. Kata malaikat, mereka nggak infak ya Allah, tapi mereka baca doa kunut subuh mengaminkan. Imam mendoakan saudara kita di Palestina. Oh ya oke lah, catat. Mendoakan insan mendoakan. Datang habis, udah nggak infak, nggak sholat subuh lagi, nggak doa lagi ya. Ya, macam-macam perilakunya. Semoga hendaknya saudara kita di Palestina diberikan ketabahan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan ketambahan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Najdin, ya. Bahwa sesungguhnya ketika itu ia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah dekat Najd. Najd. Daerah dulu namanya Najd. Kalau sekarang daerah ini sudah berganti nama dia, Mas. Menjadi ibu kota Saudi Arabia apa? Ibu kota Saudi Arabia, Arab. Apa ibu kotanya? Indonesia ibu kotanya Jakarta. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Arab Saudi ibu kotanya Riyadh. Pernah kan dengar Riyadh? Nah, besoklah ada kesempatan ke Mekah kita bisa kita insyaallah. Jadi Riyadh sekarang yang namanya Najd dulunya itu sekarang berganti nama menjadi Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Itu sekitar 1.000 km dari Mekah. 1.000 km Mas dari Mekah. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, dia ikut kembali bersama beliau. Dari Jabir itu ikut perang bersama Nabi, ya. Fa adraktuhumul qailah fi wadin kasiril idah. Ketika itu mereka ketika waktu istirahat tiba, beliau berada di suatu lembah yang banyak pohon berduri. Lembah kasiril idah, ya. Qailah fi wadin kasiril idah. Lembah yang banyak pohon berdurinya di bawahnya. Lembah tahu lembah kalian? Lembah bukan lembah Anai ya, itu di Sumbar lembah Anai. Lembah itu adalah ada bukit satu, ada bukit dua. Di bawah bukit itulah namanya lembah, antara dua bukit tuh. Jadi di Mekah banyak kayak gitu. Di Arab tuh banyak kayak gitu, ada bukit, Bukit Naang. Sebelahnya ada bukit pula lagi. Di bawah bukit itulah bawah-bawahannya tuh lembah namanya. Ya. Dan di lembah itu banyak pohon-pohon, pohon berduri. Pohon apa berduri Ustaz? Pohon kaktus. Allahu a'lam ya. Itu banyak pohon. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun untuk beristirahat dan orang-orang pun berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Ya. Jadi pas perjalanan mau kembali dari perang tuh, ya Rasulullah singgah dia di lembah itu untuk istirahat. Karena panas di Arab kan, jadi istirahatnya istirahat di lembah tuh. Dicarinya pohon yang mana yang rindang situ, yang daunnya bisa menutupi, ya, istirahat di bawah pohon itu. Yastadilluna bisyajar, dicarinya lah pohon yang rindang. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon samurah namanya. Pohon samurah. Pohon samurah itu pohon apa ya? Ya pokok model pohon samurah itu di sini dijelaskan tidak seperti pohon kaktus, tidak. Dia berduri tapi enggak cuman batang gitu ya. Ada nggak orang bisa berteduh di bawah pohon kaktus? Enggak kan? Jadi pohonnya ini punya batang, punya dahan, punya ranting yang banyak, daunnya pun lebat. Nah, itu dia. Pohon samurah tuh. Ya. Jadi Rasulullah duduk di sana, istirahat di sana. Wa 'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Dan Rasulullah juga menggantungkan atau menaruh pedangnya di pohon tersebut. Jadi pedang Rasulullah itu dibuka, ditaruhnya di pohon tersebut. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabi. Wa nimna naumatan tadi ketika Rasulullah sudah meletakkan pedangnya, Rasulullah pun tidur di bawah pohon untuk istirahat sebentar di siang hari. Inilah kenapa orang Islam itu seharusnya dia mengamalkan ini. Rasulullah itu tidur di siang hari ternyata mas. Mungkin kita juga kalau bisa tidur siang hari. Dan yang sekolah ada tidur siang. Rapa ada, yang SDIT, SMPIT ada tidur siang dekat Rapa? Nggak ada juga. Nah, nggak keren. Di Eropa tuh sekarang anak-anak Eropa tuh mereka yang sekolah siangnya itu dikasih jam untuk tidur siang. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah dengan kita tidur siang itu kemampuan berpikir kita itu lebih kuat, kemampuan kita menghafal itu lebih kuat. Makanya sekolah tahfiz Mekah ya mas, bekas itu ada jam tidurnya kan siang kan, nah, ada jam tidurnya, jam tidur. Di Al-Hikmah juga ada jam tidurnya. Enggak tidur ya tiba siang menghafal lagi nggak dapat lah. Tidur yang paling baik adalah tidur sebelum waktu zuhur, setengah jam atau sejam sebelum waktu zuhur. Misalnya itu namanya bahasa Arabnya qoilullah namanya. Qoilullah. Jadi barang siapa yang tidur di jam itu, insya Allah nanti malam dia kuat dia untuk melaksanakan tahajud. Itu salah satu hikmahnya juga yang lain. Selain menambah kecerdasan otak kita, ya, itu menambah kemampuan kekuatan kita untuk mendirikan sholat malam. Udah tidur sebelum waktu zuhur. Tapi tidurnya hanya setengah jam, maksimal cuma 1 jam. Atau tidur setelah sholat zuhur, itu pun juga setengah jam atau maksimal 1 jam. Bukan dari zuhur habis setelah zuhur tidur sampai asar, bukan itu, nggak jadi kerja ini mas. Itu namanya apa tuh? Allah ustadz aja kayak gitu tidur di rumah. Padahal asal terlambat ya juga. Yang dimaksud dengan sini adalah belajar kita dari Rasulullah itu tidur dia di siang hari, istirahat ya, agar setelah bangun tidur itu energinya kumpul lagi, ya bisa melaksanakan aktivitas lagi. Makanya kalau Mas Bambang misalnya tempat kerja ada kesempatan tidur mas, habis zuhur atau setelah zuhur mungkin barangkali. Yang nggak bisa tidur itu kalau kita kerja di Jakarta bisa ada tidur. Kalau rasa sedih Pekanbaru mungkin masih bisa tidurnya mas. Kalau di Jakarta kerja nggak bisa tidur, apa nggak bisa bangun kita berangkat kerja kita di Jakarta tuh kalau kalian boleh tahu
Berangkat kalian itu sebelum waktu subuh. Subuh belum azan lagi, masih ngaji-ngaji tidak berangkat kalian ke kantor. Kok gitu Ustaz? Iya. Kalau nggak berangkat jam segitu terlambat kalian nanti. Macet lah, cari angkutan umum lah. Macet sebelum subuh udah berangkat. Di kantor banyak kerjaan, mau ini yang rapat, yang buat itu segala macam. Zuhur kelewat. Asar pun udah rapat, meeting segala macamnya kelewat. Pulangnya malam hari. Memang jam 5 keluar kantor tuh, tapi sampai rumah jam 8 enggak karena macet lagi. Itu Jakarta, kota-kota besar. Kalau kalian sekarang masih tinggal di Pekanbaru, insya Allah masih aman lah. Bisa tidur siang. Jangan main bola siang-siang hari ya, please. Main HP ya. Main HP itu menghilangkan ngantuk kita. Jadi jam kita istirahat tuh tergantikan dengan main HP. Itulah yang makanya buat kalian tuh susah menghafal sekarang. Kalau banyak main HP. Waktu kajian subuh baru tidur. Nah, kebalikannya nanti. Siang hari nggak tidur, waktu kajian subuh tidur. Waktu malam hari mengaji ngantuk, ngaji kitab pun ngantuk. Alasan lah mau ujian besok Ustaz. Ya. Tidak Rasulullah tidur. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa ida indahu a'rabiyun. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, datanglah seorang itu dari kaum Arab Badui, datang ke sebelah Rasulullah. Faqala, dan dia pun berkata, inna hadah taroto alayya sayfi wa ana naimun. Sesungguhnya ketika Arab Badui itu tertidur, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami, dan di dekatnya sudah ada seorang Arab Badui. Orang Badui itu pun berkata dia, sesungguhnya orang ini telah menghunuskan, bukan orang Baduinya. Jadi ketika orang Badui itu datang, dipanggilnya lah sahabat Rasulullah, woi kalian sini semuanya kumpul. Seperti itu. Ada orang Badui nih, kumpul semua sahabatnya kan di dekat Rasulullah. Orang Badui ini sebiji aja, seorang aja. Apa dilakukan orang Badui ini? Disampaikan Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah menghunuskan pedangku ketika aku sedang tertidur. Jadi kan pedang Rasulullah tadi kan ditaruh di pohon, ya kan? Diambilnya sama orang Arab Badui itu. Dicabutnya pedang tuh mau dibunuh ya Rasulullah. Itu maksudnya. Makanya dipanggil Rasulullah. Fastaiqatu wa huwa fi yadihi sultan. Faqala man yamna'uka minni. Kemudian pedang itu mau dihunuskan kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Ditanya sama Arab Badui ini, nih tengok nih, aku dapat pedang nih, mau membunuh engkau. Siapa yang akan menolongmu? Kata orang Badui ini kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Katanya. Fakultu, Rasulullah menjawab, Allah salasan. Apa kata Rasulullah? Allah, Allah, Allah. Kalau kalian ditanya kayak gitu, ada orang membunuh kalian, ayo, minta tolong sama siapa? Apa kata kalian? Tolong, nah teriak kan pasti kan? Rasulullah enggak. Ya. Nah, bawanya pedang Rasulullah, mau dibunuhnya Rasulullah dengan pedangnya sendiri oleh orang Arab nih. Tanyanya, ayo, minta tolong sama siapa? Apa kata Rasulullah? Dibilangnya Allah, Allah, Allah. Salasan. Berapa kali? 3 kali salasan. Ya. Walam yu'aqibahu wa jalasa. Kemudian pedang itu pun jatuh ke tanah. Dengan izin Allah pedang itu pun jatuh ke tanah. Tak jadi Arab Badui itu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pedang itu pun jatuh, pedang itu dipegang oleh Rasulullah. Tapi pedang itu cuma dipegang aja sama Rasulullah. Lantas Rasulullah jalasan duduk lagi, ya. Muttafaqun alaih hadis ini. Wa fi riwayatin qala Jabir, dan juga riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya Jabir itu menceritakan halnya yang berbeda. Jadi di sini disebutkan hadisnya ini adalah hadisnya dari hadis yang sama tapi riwayatnya berbeda. Ceritanya pun hampir-hampir berbeda juga.
Yang berikutnya itu kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan Jabir radhiyallahu an berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa. Ya. Ada perang itu yang Rasulullah ikut perang. Ada juga yang perang itu Rasulullah cuma ngirim pasukan aja. Ya. Nah, ini yang ketika Rasulullah ikut perang namanya Dzatur Riqa. Itu namanya berarti Rasulullah ikut dalam perangan tersebut. Ketika kami sampai di pokok pohon yang rindang, fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di sana untuk bersandar dan beristirahat di bawah pokok pohon yang rindang tersebut. Faja'a rajulun minal musyrikin. Kemudian datanglah seorang musyrik. Nah, kalau tadi yang pertama adalah seorang Arab Badui, yang kedua ini adalah datang seorang musyrik. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah. Dan ketika itu pedang Rasulullah diambil olehnya dan diacungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtaratahu faqala takhafuni. Kemudian musyrikin ini berkata, takutlah engkau kepadaku, katanya. Sama kayak tadi, kalau tadi Arab Badui takutnya sama. Juga kata orang musyrik nih, Masya Allah. Takut nggak kalian? Takut nggak engkau, kata Arab Badui ini. Qala, jawaban Rasulullah, la, tidak. Qala, faman yamna'uka minni? Ngapa engkau nggak takut, kata orang musyrik ini? Qala, Allahu wa Allah, kata Rasulullah, Allah akan. Dia tidak jawab banyak Rasulullah, cuma jawab Allah. Allah. Itu aja Rasulullah jawab. Wa fi riwayatin Abi Bakr Al-Ismail fi sahihi faqala man yamna'uka minni. Sama seperti di hadis riwayat yang lain itu dari Abu Bakar bin Ismail, man yamna'uka minni qala Allahu fasakata sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf faqala man yamna'uka minni faqala kun khairu akhidin. Nah, ini di kisah riwayat yang lain, orang musyrik tadi itu menghunuskan pedang kepada Rasulullah, ditanya takut nggak? Enggak, kata Rasulullah, karena Allah yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jatuhlah pedangnya. Jatuh pedang itu atas izin Allah. Dipegang sama orang musyrik itu, ketika Rasulullah menjawab Allah, jatuh pedang itu. Diambil pedang itu sama Rasulullah yang sedang duduk, dipegang. Kira-kira Rasulullah akan membalas nggak perbuatan musyrik tadi? Ditodongkan nih bisa pedangnya nih ke orang itu. Ayo gantian nih, sini penggal kepalamu. Apa kata Rasulullah? Jawaban Rasulullah, faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nah, kata Rasulullah sambil memegang pedang itu, engkau yakin nggak bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Artinya orang ini disuruh apa? Suruh syahadat, suruh masuk Islam. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong bahwa Islam itu adalah agama yang keras, suka perang, mana ini Rasulullah ini tengok. Bisa aja Rasulullah tebas gantian dia kan, karena pedang di tangan Rasulullah. Tapi enggak, kata Rasulullah, kalau mau aman masuklah ke Islam. Ya. Terus apa jawaban si orang musyrik Nikola? Lah, nggak mau dia, nggak mau. Katanya. Kalau kalian kira-kira sekarang nih sama dengan Rasulullah, ada orang disuruh masuk Islam sama Rasulullah, terus jawabannya nggak mau, kan pasti sekarang akan ngomong Rasulullah, ya Rasulullah bunuh aja lah, tuh cincang aja lah dia mau membunuh engkau tadi ya kan? Rasulullah enggak, nih dia. Walakini uhahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka fa khalla sabilahu fa ata ashabahu. Kemudian Arab ini berkata dia, aku enggak mau masuk Islam, aku enggak mau mengucap dua kalimat syahadat, tapi aku akan janji kepadamu, aku dan kaumku tidak akan mengganggumu, katanya. Ya, tidak akan mengganggumu.
Lantas kata Rasulullah, iyalah, bolehlah kalau gitu, nggak apa-apa. Artinya musyrikin ini kembali dia meninggalkan Rasulullah, disampaikanlah dia ke kaumnya, ditanya sama kaumnya, balik dia ke kampungnya. Dari mana kau tadi? Aku tadi habis ketemu orang yang paling baik akhlak budinya, paling baik budi pekertinya. Siapa yang dimaksud? Hah? Rasulullah, ya, Nabi. Dari orang yang mau membunuh tadi, habis itu ada kesempatan Rasulullah untuk membalas, Rasulullah nggak balas. Ya. Sampaikan ke kaumnya. Jadi berdakwah itu seperti itu, nggak perlu dengan kekerasan, ya mas, nggak perlu dengan kekerasan. Ada ketika Rasulullah itu berperang juga demikian, ya. Ada berdakwah itu juga dengan hati yang lemah lembut. Rasulullah berperang itu karena kaum musyrikin juga mau memerangi Rasulullah. Tentu Rasulullah membela diri, menyampaikan ajaran agama Islam, malah mau dibunuhnya. Dikumpulkannya Yahudi, Nasrani, kaum musyrik, ya, dikumpulkan semuanya untuk menyerang Rasulullah. Takut Rasulullah? Enggak. Karena Rasulullah yakin dan percaya bahwasanya Allah akan selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi kajian subuh ini di hadis yang berikutnya. Untuk sebagai penutup, saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, hendaknya kita tadi itu harus berpendirian seperti seorang burung. Berusaha kita, nggak usah ya khawatir lah pokoknya dengan masa depan yang akan kita jalani. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakin dan percaya sebagaimana yakinnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat pedang itu pun jatuh di tangan kaum Arab tersebut. Ya, insyaallah yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja